Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, resmi mengakhiri babak panjang dualisme kepemimpinan yaitu kepemimpinan HKTI kubu Fadlizon dan Muldoko. Setelah dalam Munas HKTI ke-10 kubu Muldoko yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis 26 Juni 2025. Sepakat memilih Wakil Menteri Pertanian Sudaryono secara aklamasi sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025-2030. Sebelumnya HKTI kubu Fadlizon juga telah menggelar Munas ke-10 dan menetapkan Sudaryono terpilih sebagai Ketua Umum HKTI 2025 hingga 2030. Terpilihnya Sudaryono menjadi tonggak sejarah baru bagi organisasi HKTI. HKTI kini berada dalam satu komando yang dipimpin Wamentan Sudaryono. Ketua Umum DPN HKTI Muldoko dalam sambutan acara pembukaan Munas HKTI ke-10 menegaskan hasil Rapimnas HKTI sepakat telah memilih dan mempercayakan kepemimpinan HKTI ke depan kepada Sudaryono. Kita sudah menyelenggarakan yang namanya Rapimnas. Semuanya bersepakat. Rapimnas itu memilih, berikutnya menunjuk dan mempercayakan kepada calon pengganti yang akan datang. Siapa nanti saya sebutkan. Kalau kita berbicara HKTI, mulai saat ini, saya ulangi lagi, mulai saat ini tidak ada lagi dualisme HKTI. HKTI hanya satu dan satu HKTI. HKTI satu dan satu HKTI. Selain Muldoko dan Sudaryono, Munas ke-10 HKTI juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI, Usman Sabta atau Oso. Usman Sabta memastikan, peleburan dua pengurus ini akan mulus sampai ke tingkat akar rumput. Apalagi sosok Sudaryono dinilai Oso sebagai orang yang bersih. Oso yakin, penyatuan ini akan menjadi lompatan untuk melindungi dan memperjuangkan nasib petani. Nah, ini karena wakil menteri yang diusul, tadinya saya pikir menterinya yang jadi jadi ketua umum. Saya sebelum dengar nih cerita dari Ono, saya bilang apa menteri juga aja yang jadi. Saya dengar karena harus pemerintah kan, itu aja. Karena apa? Karena you have experience. Oh enggak, ini perintah dari Bapak Presiden menunjuk Daryono menjadi. Loh, kalau gitu sama dengan saya dong, saya bilang. Saya juga dulu nunjuk Muldoko jadi. Iya. Ini cocok ini, saya bilang. Kalau udah gitu ya, Pak Menteri, jadi gimana nih? Oh iya, kita atur Pak. Kita atur penyatuan ini bagaimana sehingga menjadi satu konsep nasional. Jadi hari ini adalah hari kebangkitan HKTI. Hari ini adalah hari kebangkitan para petani. Bila mana saya sebut HKTI, jawabnya bangkit. HKTI, HKTI. Saudara, HKTI tidak cukup hanya HKTI petani, harus di-mix dengan perikanan. Jadi Pak Dar nanti kalau menjadi ketua umum HKTI, yang tadi Pak Mulyono, Pak Muldoko sudah mengatakan bahwa akan diangkat. Ini artinya apa? Artinya Pak Muldoko sudah surrender, menyerahkan. Sudah menyerahkan secara ikhlas kepada Pak Daryono. Ini luar biasa. Kenapa?
ini belum pernah terjadi di dunia hukum. Pak Daryono sudah dipilih di tempat yang lain. Di sini tempatnya lain. Loh, bagaimana ini? Di sini belum pilih, di sini sudah diangkat. Nah, inilah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyelesaikan masalah bukan dengan pertempuran, tapi dengan persahabatan. Persahabatan ini lebih tinggi dari penyelesaian perbedaan pendapat. Kedua, dalam penyatuan. Dalam penyatuan organisasi ini, kita harus peka. Supaya apa? Nanti di daerah, katakan daerah A, ini ketuanya dulu daerahnya Pak Fadlizon. Lantas daerah B, daerahnya Muldoko. Nanti waktu pemilihan, wah, dua-duanya mau jadi ketua, ribut. Ini juga harus dijaga dari sekarang. Dan ini harus ada timnya. Tim pemersatu dari dua kubu yang harus patuh. Itu sebabnya perlu kita bikin satu pemikiran bersama setelah ini, bagaimana mekanisme penggabungan ini sehingga tidak ada perasaan-perasaan. Dan saya anjurkan kepada semua anggota KKTI tidak boleh ada yang menentang di dalam keputusan yang sudah diputuskan oleh tim. Setuju? Ya. Dan terima kasih, sampaikan salam saya kepada Presiden Prabowo bahwa kami sebetulnya tidak ada lagi masalah. Kami bahkan sudah peluk-pelukan berdua. Jadi nggak ada masalah dengan Pak Prabowo. Ya, yang ada masalah ini Pak Fadlizon dengan Pak Muldoko, ya kan? Ya, karena dari dulu kalau mau satu udah satu, tapi duanya belum cocok. Akhirnya begitu datang Pak Amran menyatukan ini, ya rupanya Pak Amran ini tahu kunci-kuncinya. Nah, inilah orang Bugis ini. Jadi masuk barang tuh gitu. Terus ditunjuk pula Daryono. Wah, Daryono ini gak ada cacatnya. Sebagai manusia yang pernah terjun di politik dan menjadi ketua sebuah partai di provinsi Jawa Tengah, daerah yang ramai, daerah yang padat, ya. Jadi nggak salah pilih lah. Amran meminta Sudaryono menjaga soliditas dan mengakhiri semua persoalan yang terjadi sebelumnya. Dia juga meminta kepada Sudaryono merangkul semua kubu untuk masuk ke dalam organisasi yang akan dipimpinnya. Hal ini penting untuk mengembangkan HKTI ke depan. Kami orang yang paling bersyukur hari ini. Dua kepengurusan bersatu. Dan kami bangga melihat Pak Oso, Pak Muldoko ini tokoh nasional. Luar biasa, mementingkan merah putih daripada kepentingan kelompok dan pribadinya. Itu luar biasa, ini patut dicontoh. Bahkan di hati kecil saya, apakah saya mampu seperti beliau setelah berumur 60-70 tahun kemudian? Sebijak beliau. Beliau betul-betul wise, bijaksana, luar biasa. Terima kasih Pak, Bapak telah meninggalkan legasi pada generasi muda khususnya HKTI Indonesia. Terima kasih Pak Oso, Pak Muldoko, Bapak telah berbuat bagi Republik ini khususnya HKTI. Bapak tokoh nasional, Bapak adalah panutan kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa hal yang sensitif harus kami jawab. Pak Dar, tolong jaga merah putih, jaga dua kubu ini. Itu sama dengan menjaga Republik Indonesia.
Indonesia. Jangan ada anak tiri anak emas. Insya Allah kalau itu terjadi, Pak Oso, Pak Bang Oso sebagai suhu saya, Pak Muldoko sebagai sahabat saya, kami yang turun tangan. Aku pastikan kami turun tangan. Kami tidak ingin ada suara dualisme di kabupaten maupun provinsi. Kami janji kami turun tangan. Kalau kami tidak sempat ke daerah, kami undang ke Jakarta. Tapi kami yakin Padar bisa menyelesaikan itu. Kami yakin. Dari awal kami sampaikan, kami diskusi berdua pada saat diberi amanah. Kami diskusi berdua, Padar, apa sih arti hidup? Hidup itu kita hanya meninggalkan legacy. Dia adalah saudara kita semua. Bahkan kami ingin menghadap ke beliau, tapi beliau dengan bijak mengatakan, Pak Mentan, saya ke rumah, saya tahu Bapak capek, lemah. Kami yakin, saudaraku, sahabatku, aku titip satu, tidak ada perbedaan HKTI 1 dengan HKTI 2. Tidak ada. Itu yang aku titip, nggak ada yang aku titip yang lainnya. Dia posisi sama dan melebur satu seperti Pak Muldoko titip tadi. Dia homogen, dia menjadi getuk, menyatu, bukan semu, tapi menyatu betul-betul di dalam. Bila perlu, kalau aku dibutuhkan, aku tuh melihat, aku dibutuhkan memberi masukan, kami siap 24 jam. Kami sayang ini HKTI, kami cinta HKTI. Ini perjuangan bukan pendek. Sejak kami dilantik, kami berjuang. Kami menghadap Bapak Presiden berapa kali, kami menelpon Pak Oso berapa kali, kami menelpon Pak Muldoko berapa kali. Dan yang menyelesaikan adalah Adam. Kita beradab pada senior. Senior orang baik, tidak mungkin jadi tokoh nasional kalau beliau tidak bijak dan baik. Kami telepon, izin Pak, apa bisa saya menghadap, apa bisa saya ketemu. Alhamdulillah selesai dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kami harus melihat ke depan. Jangan lihat spion terlalu lama, bisa tabrakan mobil kalau kecepatan tinggi. Ke depan, speednya katakanlah HKTI sekarang mungkin 100, kami mencoba naikkan kecepatannya 500 km per jam. Dan bukan basa-basi, seperti Pak Oso sampaikan, beliau melanglang buana ke seluruh dunia, bukan saja Indonesia. Kami ingin bukan naik, tapi eksponensial. Itu mimpi kami nanti HKTI ke depan. Nanti bila ada pertemuan Padar, aku hadir, wajib hadir. Kecuali Bapak Presiden panggil. Nanti rapat organisasi baru dibentuk, pelantikan, aku hadir. Aku hadir, bila perlu aku yang adakan acara itu. Itu di kementerian. Udah, Bapak terima jadi aja. Insya Allah kami buat acara nanti pada saat selesai kepengurusan yang mau curhat, yang merasa tidak adil, sampaikan ke saya. Aku terima 24 jam ke rumah, sampaikan ke saya. Kalau ini ada sahabat saya di sini, kalau yang TNI ada Pak Agus, Pak Jenderal Bagus, sampaikan ke beliau. Kalau ada curhat, kalau tidak sempat saya dengar, kalau yang langsung mana staf saya, Pak Eko, nah ini kepala protokol juga, ini kepala Litbang, kepala perpustakaan. Nah, sampaikan ke sini 2 orang ini, Pak, aku mau menjabat, akomodir seluruh yang mau masuk, berarti di sana ada harapan. Akomodir. Kalau saya bukan siapa menjabat apa, tapi siapa melakukan apa. Itu yang kita inginkan untuk Republik Indonesia. Kalau saya biasanya terserah, mau saya posisi mana terserah. Tapi bila mana aku masuk, aku tunjukkan bahwa aku bisa berbuat untuk negeri yang saya cintai. Ketua Umum HKTI terpilih, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus pelindung kepentingan petani. Ke depan, Sudaryono menjanjikan revitalisasi organisasi melalui pendekatan teknologi, pelibatan generasi muda,
serta kolaborasi lintas lembaga dan kementerian. Dia juga menyadari, semua program itu hanya akan berhasil jika benar-benar menyentuh kebutuhan petani di akar rumput. 2025 telah selesai dilaksanakan. Saya Megawati Juta selaku pembawa